Apakah Kain tidak diampuni oleh Tuhan ketika dia melakukan tindakan yang brutal, yaitu menghabisi adiknya sendiri? Tuhan mengampuni, saudara. Tuhan mengampuni. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat, ya, Tuhan memberikan tanda. Itu tanda pengampunan. Nanti kalau kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, ketika murid-muridnya bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? Dan Tuhan mengingatkan tanda itu. Luar biasa, bukan? Luar biasa. Nanti kita bahas di berikutnya, ya. Dan Tuhan mengampuni. Tetapi ketika Tuhan sudah mengampuni, saudara, Kain itu justru dia pergi dari hadapan Tuhan. Coba perhatikan dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-16. Apakah kita juga pergi meninggalkan Tuhan di saat Tuhan mengingatkan kita? Itu harus dicek dalam hidupmu. Kita ini berbicara mengenai hati. Jadi kalau hati saudara tidak ada firman Tuhan, dan artinya tidak ada firman Tuhan itu adalah firman tidak mendapat tempat dalam hatimu, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Karena firmanku tidak mendapat tempat dalam hatimu, maka engkau hendak membunuh aku, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, ya, yang berhadapan pada waktu itu. Saudara bisa perhatikan, cek dalam Alkitab, Yesus berkata, karena firmanku tidak mendapat tempat dalam hatimu, itu sebabnya engkau hendak mau membunuh aku. Jadi kalau firman itu nggak mendapat tempat di hati kita, hati seseorang, dan seseorang itu nggak tinggal dalam kebenaran, ya, maka yang keluar juga adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi tidak heran kalau kenapa orang bisa brutal, jahat, kenapa orang bisa bengis, kenapa orang bisa menghujat, kenapa orang bisa menuduh dan lain sebagainya, kenapa orang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, karena firman itu tidak ada dalam hatinya, dan orang itu nggak tahu apa yang mau diingatkan dalam hidupnya. Kalau firman itu tidak ada dalam hatinya, ya hati nuraninya yang berbicara, tetapi seringkali hati nuraninya diabaikan, dan orang itu tidak tinggal dalam kebenaran. Jadi kalau tidak tinggal dalam kebenaran, berarti dia tinggal di dalam kegelapan. Itu dia. Makanya jangan heran kalau ada orang yang bengis, itu karena di dalam hidupnya nggak ada firman. Jadi periksa hatimu, biarlah hatimu ada firman Tuhan, ya, Roh Kudus yang menghidupkan, sumber hidup yang menuntun kita terhadap kebenaran itu, ya. Dan kita biarlah hidup dalam pimpinan Tuhan. Dimanapun kalian berada, siapapun yang melihat video saya, kiranya saudara jangan keraskan hati, tapi buka hatimu, biarlah firman itu masuk mendapatkan tempat dalam hatimu. Ya, jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan sang firman itu, firman Allah itu. Karena sungguh-sungguh berbahaya. Kiranya Tuhan yang menolong saya dan saudara, dimanapun kita berada, tetap semangat. Perjalanan hidup kita ini, perjalanan yang mengarah kepada Kristus Yesus. Haleluya.